Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua besti-bestiku di luar sana? Gimana nih para perantau yang udah pada mudik, yang udah balik lagi ke ibu kota? Gimana, udah puas belum mudiknya? Udah puas belum keliling-keliling bersilaturahmi ke keluarganya? Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke aktivitas seperti biasanya. Jadi guys, cerita ini masih relate dengan suasana lebaran, dimana cerita ini kita mendapatkan kiriman dari teman kita yang bernama Sulis. Jadi dia lebarannya nggak pulang kampung guys, karena orang tuanya mendapatkan musibah, dimana cerita ini terjadi di tahun 2017, yang waktu itu orang tuanya mengalami kecelakaan dengan kondisi yang tidak selamat alias meninggal dunia. Yang mana Sulis langsung menjadi yatim piatu. Semua kejadian itu serba dadakan, nggak ada yang nyangka-nyangka, apalagi Sulis ini yang sebagai anak tunggal, yang waktu di tahun 2017 itu dia masih berusia 15 tahun. Yang sebenarnya kalau mau diceritain tentang masalah keluarganya itu panjang ya, yang intinya keluarga besar dari pihak ayah ataupun pihak ibu itu semuanya kayak oper-operan tanggung jawab. Dengan kata lain, dia nggak ada yang mau ngerawat Sulis gitu. Kasihan banget ya guys ya. Singkat cerita nih, atas dasar keputusan bersama sebenarnya udah ada yang ditunjuk, yaitu tantenya Sulis yang menjadi wali, semacam wali asuh gitu. Sampai Sulis ini menginjak usia 18 tahun. Namun kondisi dari rumah tantenya ini pun bisa dibilang agak cukup maksa kalau benar-benar menampung Sulis. Kamarnya terbatas, jadi harus berbagi dengan anaknya si tante. Makanya akhirnya diputuskan Sulis ini dimasukin aja ke pesantren biar sekalian masuk asrama, dan ya udah, kalau di pesantren hidupnya kan bisa dibilang terjamin ya, ada tempat tidur, makanya diatur, terjaga, ada jadwalnya, dan pembelajaran akademis maupun agamis itu dapat. Tapi karena kecelakaan tadi yang dialami oleh orang tuanya terjadi di awal-awal bulan puasa, dan setelah para saudaranya ini menceritakan kepada pemilik pesantren maksud dan tujuan serta kejadiannya kayak gimana, akhirnya Sulis ini diterima. Karena kan sebelumnya kelasnya udah berjalan ya, tapi tetap aja sebelumnya katanya ada tes baca Al-Quran. Nah, ternyata si Sulis ini baca Al-Qurannya masih jelek, alias levelnya masih kayak ikrok gitu. Jadi ya dimasukkan ke program khusus dulu selama bulan Ramadan, kayak bimbingan tambahan gitu, dimana di situ juga anak-anak yang sebenarnya bukan anak pesantren tetap, kayak pesantren kilat gitulah, selama bulan Ramadan aja gabunglah di situ Sulis maksudnya. Itu kan karena momennya emang Ramadan ya, udah mau Lebaran. Nah, pesantren itu katanya gede banget, gedenya agak keterlaluan kata si Sulis. Pokoknya letaknya di daerah Jawa Barat dan lumayan terkenal. Letaknya juga deket jalan raya, bukan yang abrak-adabrak di tengah hutan kayak gitu atau di tengah perkebunan kayak gitu. Tapi tetap ya, pria sama wanita itu gedungnya terpisah. Mereka tuh nggak pernah ketemu. Jadi selain terpisah, gedungnya juga dibatasin dengan pagar dan nggak bisa ketemu antara pesantren wanita dan pesantren pria. Nah, di dalam asrama itu si Sulis ini ternyata kedapatan dalam satu kamar itu ada 10 ranjang. Jadi ada 10 orang yang ada dalam satu kamar, yang campur isinya antara senior dan junior. Yang mana emang ternyata tiap kamar ada 1 sampai 2 senior yang bertugas untuk membimbing atau menjaga para juniornya. Nah, waktu awal masuk pesantren tersebut, Sulis ini merasa kalau ya tempat itu lebih baik lah daripada dia harus tinggal di tempat tantenya itu. Cuma karena suasana hatinya Sulis sedang berduka, dia belum percaya ayah ibunya udah nggak ada, jadinya dia murung, terus males gitu ngomong sama teman-temannya. Karena kan sebetulnya dia di momen-momen itu masih dalam keadaan berduka, butuh waktu untuk sendirian dan mencerna apa yang terjadi. Jadi Sulis yang sebenarnya aslinya suka ngobrol sebelum kepergian ayah ibunya, jadi kayak orang pendiam. Makanya pas masuk pesantren itu dia dianggap sombong, dianggap aneh, dan dianggap kayak, aduh nih anak kayaknya agak-agak deh. Nggak pernah ngomong soalnya, tapi Sulis juga masa bodoh. Nah, di kelas tambahan yang pesantren kilat tadi perkara Al-Qur'annya jeblok ya, di situ dia kenalan sama Nurul, Rizka, Jiji, sama Kolilah namanya. Nggak tahu kenapa sih Sulis ini nyaman sama mereka berempat. Jadi dari situ mulai sedikit-sedikit Sulis ini mau ngomong lagi sama orang. Nah, waktu lagi kelas tambahan itu yang namanya Nurul nih bilang, udah denger belum tentang kobong yang di lantai 3 tuh deket kamar mandi? Itu katanya nggak pernah dibuka karena pernah ada yang meninggal di situ tahu. Jadi maksudnya si Nurul ini mulai cerita-cerita horor guys. Nah, BDW kata Sulis, di pesantren itu kamar-kamar disebut itu kobong ya. Nggak tahu juga ya kenapa kamar-kamar disebut kobong. Ya seperti mendengar cerita-cerita hantu yang lain pada kayak tertarik. Hah, masa sih gitu. Kayak aku tuh suka banget dengan cerita hantu.
Nah, langsung pada nimpalin tuh temennya. Aku juga pernah denger katanya itu juga kobong tempat ustazah nyimpen jin. Yang pada dirukyah tuh jinnya disimpan di situ. Mulai melebar tuh ceritanya pada dilebay-lebayin. Tapi si Sulis merasa, ah enggak kok pesantren ini baik-baik aja, nggak ada horor-horornya. Dan selama 5 harian Sulis di sana dia nggak pernah merasa ketakutan. Orang rame terus. Kalaupun mereka sahur bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng, sholat bareng-bareng, sudah terjadwal gitu. Jadi emang rame-rame terus, tidur juga bersepuluh. Jadi emang nggak ada serem-seremnya dan nggak pernah ngerasa ketakutan gitu. Nah, tapi kebetulan emang ada satu hal yang Sulis nggak suka dari pesantren itu, guys. Yang mana senioritasnya itu masih kenceng. Jadi ada aja tuh senioritas yang berasaan jutek melulu, ngomel melulu, salah melulu apa yang dilakuin. Yang mana waktu mereka cerita-cerita horor di kelas, itu kan sebenarnya jadwalnya sholat tarawih ya, tapi Sulis dan teman-temannya yang lain ada yang dapet. Tau-tau ada senior yang nyamperin mereka, lo kok pada nggak taraweh, dibentak, dimarahin, dan cara bentaknya katanya kayak bikin bete gitu. Padahal kan si Sulit sendiri kan lagi dapet nggak bisa taraweh, cuman belum sempat berargumen seperti itu, udah dimarah-marahin sama seniornya, lo sono lu keluar lu gitu, pada diusir dari kelas. Ya udah mereka jalan keluar dari kelas, kakak senior tadi kayak keliling lagi, siapa tahu masih ada yang bandel-bandel nggak sholat taraweh gitu. Pas Sulit sama yang lainnya udah agak jauh, tahu-tahu kakak senior yang tadi muter balik lagi sambil teriak ke arah kelas yang tadi. Jadi nggak ngelanjutin ke kelas sebelahnya. Nah, pas kakak senior tadi balik, dia lari melewati mereka sambil teriak, kabur aja dia kenceng. Sampai mereka semua ngelihat kakak senior lari, mereka juga pada ikutan lari. Padahal nggak tahu juga itu kenapa kakak seniornya bisa lari. Nah, pas sampai di luar, si senior itu masih tetap lari menuju asramanya dia. Nah, tapi tiba-tiba Kolilah ini ngomong, loh, Jiji mana? Kok nggak ada sama kita? Kan tadi mereka berlima ya, tapi pas mereka nyampe luar cuma berempat. Si Jiji kemana? Kok nggak ada? Tadi kan kita lari bareng-bareng berlima. Berarti Jiji masih ketinggalan di dalam. Akhirnya mereka mau balik lagi tuh ke dalam ngambil si Jiji, tapi si Nurul nggak mau. Katanya dia mau nunggu di luar aja. Mungkin dia ketakutan banget kali ya, guys. Akhirnya bertiga tuh masuk tuh, Risma, Kolilah, sama Sulis. Pas mereka masuk lagi ke arah kelas yang tadi, ada Zizi tuh yang jongkok ketakutan tutup mata sambil nangis. Pas ditegur sama Kolilah, Zizi kenapa? Zizi sampai kayak kaget gitu, Pas tahu itu teman-temannya, Zizi langsung nangis. Nah, jadi guys, pas teman-temannya si Zizi itu kabur lari ngibrit pada keluar. Nah, si Zizi ini ngelihat ada seorang santriwati. Nah, dilihat dari kejauhan itu santriwati mengenakan kerudung putih dan gamis putih. Sementara katanya seragam mereka di sana itu hitam-hitam semua, kerudungnya hitam, gamisnya hitam. Nah, karena memperhatikan santriwati yang bergamis putih itu, dia nggak ikut lari bersama teman-temannya. Dia merhatiin, ini kenapa ya, kok bajunya putih, siapa ya? Jadi dia kayak penasaran gitu, kok seragamnya beda gitu. Nah, pas diliatin lagi, semakin lama semakin deket, dia bingung, ini kok jalannya kayak pengkor gitu, terus pelan banget, lemah, letih, lunglai gitu. Ini dia lagi sakit apa gimana gitu. Pas diperhatiin lagi, guys, ternyata kepalanya itu kayak putus, tapi karena dia pakai kerudung nggak kelihatan ya putus kepalanya, tapi kepalanya itu benar-benar patah kayak sampai ke samping banget gitu, kayak sampai ke samping lengannya gitu, putus. Nah, pas dia sadar kalau itu bukan manusia, dia mau lari. Pas dilihat teman-temannya tadi udah nggak ada satupun lagi, dia mau lari tapi kakinya nggak bisa bergerak, guys. Dan semakin lama itu santriwati yang bergamis putih semakin mendekat dan dia nggak bisa bergerak, dan akhirnya dia memutuskan untuk jongkok dan menutup matanya. Sampai akhirnya teman-temannya datang nyamperin dia. Jadi begitu, guys, ceritanya kenapa si Gigi ini tertinggal di ruang kelas tersebut. Awalnya kan temen-temennya bilang lapor aja sama ustazah atau kakak senior, tapi Gigi nggak mau, katanya takut. Yang lihat kan cuma dia doang, nanti dikiranya caper atau cari perhatian gitu. Temen-temennya nggak lihat soalnya sebelumnya emang pernah ada santri yang cerita-cerita serem gitu, bilang lihat penampakan, malah dijutekin sama senior-seniornya, dituduh caper, dituduh lebay. Karena memang di pesantren itu sebenarnya suasananya rame, nggak ada horor-horornya sama sekali. Apalagi bilang itu kan tempat orang pada ngaji, tempat ibadah, tempat belajar agama gitu kan, yang masa ada gitu-gituan gitu. Ya akhirnya sama Jiji tuh dipendem aja sendiri ceritanya. Cuma sebenarnya sama Sulis sempet bilang, kamu nanyanya sama kak kelas yang kemarin lari. Dia tuh lari kenapa? Apa jangan-jangan dia juga ngeliat sama yang kayak kamu lihat? Kata Jiji boro-boro nanya. Kemarin aja kan kita dibentak, diomelin, yang ada takut kalau nanya-nanya sama dia gitu. Nah, habis sudah kejadian Jiji mendekati hari H Lebaran, ceritanya mereka nih lagi nyuci, tapi berempat doang. Ada Sulis, Nurul, Risma, sama Kolilah. Jiji nggak ikut, dia sakit setelah kejadian kemarin.
Nah, mereka ini nyuci abis selesai tarawih malam-malam. Jadi sebelum mau tidur, mereka nyempetin nyuci dulu lah biar besok pagi udah kering gitu, diangin-anginin. Nah, di pesantren ini tempat nyucinya gede banget katanya, guys. Terus ada lapangan gede juga buat ngejemur. Pokoknya semua orang pada jemur di situ dah. Ya karena sebelumnya si Gigi cerita ngeliat penampakan, jadinya mereka buru-buru juga nyucinya, guys. Pokoknya asal kucek-kucek, bilas pokoknya jemur gitu. Nah, di sini nyucinya masih manual ya, masih pakai ember sama papan giles gitu tau kan guys, yang dulu kayak terbuat dari busa-busa gitu. Itu kan tadi airnya gede ya, banyak pakaian santri-santri lain yang mau kena, yang spray pada dijembrengin, dan karena malam anginnya kenceng, posisinya juga ketiup-tiup angin gitu. Pas Sulis lagi jemur nih, dia kayak ngeliat ada orang lain lagi jemur, 2 orang, tapi posisinya agak jauh di ujung sana. Cuman kan karena banyak jemuran, badannya itu ketutupan, yang kelihatannya cuma kaki doang, ada 2 orang yang dikira siapa kali ya nyuci juga gitu. Nah, di situ Risma sama Kolila jemur juga, dan mereka kayak slow aja nggak ngebahas ada orang lain yang ngejemur juga. Nah, pas sudah selesai si Sulis balik badan nih, diikutin sama Nurul, sama Risma kayak udah agak menjauh gitu jalannya. Si Kolila masih berdiri aja tuh di situ di tempat tadi ngejemur, cuman kayak diem aja. Orang udah selesai ngejemur, ngapain lagi diteriakin sama yang lain, Lil ayo sini. Tapi si Kolila itu agak diem aja sambil ngasih gestur kayak yang lain pada penasaran, ada apaan sih nih anak. Nah, setelah si Nurul mendekat, si Kolila ini bisik-bisik ke arah si Nurul sambil mereka merhatiin ke arah 2 orang tadi yang ngejemur itu. Nah, apaan tuh di balik jemuran gitu, kayak dari angin-angin yang nyibak-nyibak jemuran itu, mereka kayak merhatiin, kayak kepo gitu. Nah, tiba-tiba ada angin kenceng yang meniup jemuran tersebut, wus, kayaknya terangkat tinggi ke atas. Nah, si Nurul dan si Kolila ini langsung lari teriak ke asrama mereka, dan lagi-lagi Sulis sama Risma ikutan juga ngebrit lari tanpa tahu apa yang dilihat sama si Nurul dan Kolila ini, guys. Nah, setelah tiba di asrama, nah pas sudah sampai di asrama baru diceritain ternyata 2 orang yang tadi mereka lihat itu di jemuran itu hantu, guys. Si Kolila sebenarnya udah curiga dari awal, tapi dia diem aja, dan semua emang pada ngelihat kakinya ada tapi kan badannya ketutupan jemuran. Nah, pas yang lain udah pada selesai, Susuris udah jalan ke pintu keluar, nah si Kolila ngelihat sosok yang tadi kok kayak benar-benar, tapi cuma sebentar doang karena angin ketiup, jemurannya kehempas, terus ketutupan lagi. Makanya si Kolila itu diem aja kayak nggak yakin apa yang dia lihat. Nah, dan pas tadi Nurul nyamperin, ada angin gede, jemuran pada kesingkap, sosok itu benar-benar terlihat jelas. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu kayak guru mereka gitu sebenarnya, guys. Soalnya ibu-ibu itu pakai jilbab tapi panjang gitu, kayak jilbab syar'i yang sampai ke bawah gitu. Nah, tapi mukanya pucet kayak berdarah-darah, matanya tuh gede banget, guys, terus mulutnya mangap. Nah, langsung lah teriak, mereka lari. Nah, si Gigi yang dengar cerita begitu ya gemeteran lagi, orang belum sembuh sama trauma yang kemarin, tapi penampakan yang dilihat Gigi sama yang sekarang itu beda ya. Nah, mereka langsung mikir di pesantren kenapa ya kok begini gitu, lapor aja apa ya. Ya udah, mereka besoknya lapor ke salah satu guru dan pengawas di sana yang bernama Bu Asi. Tapi dengar begitu Bu Asi kayak nggak percaya. Kamu nih Bu, di sini udah 10 tahun nggak pernah lihat apa-apa, halusinasi kamu aja kali. Di sini kan tempat orang-orang pada ibadah, mana berani setan kesini, malah digituin, guys, sama Bu Asi. Jadi kayak ya percuma ngelapor. Ya udah, dari satu sisi pesantren kilat mereka kan udah mau selesai nih, udah menjelang lebaran. Jadi selain Sulis, teman-teman yang lain kayak ya udahlah bentar lagi kita pulang, nanggung, kita bakal ke rumah, ya udah nggak usah diurusin. Dan bener aja sampai hari H seluruh murid santriwati, mau santriwati cewek, santriwati cowok, santri cowok pada pulang, mau lebaran, mau kumpul sama keluarga. Cuma masalahnya tadi kan si Sulis nih, dia nggak punya tempat untuk pulang. Orang dia sengaja dititipin di pesantren itu kan, makanya. Nah, untungnya dari pihak pesantren ngerti, jadi Sulis tetap di sana sementara teman-temannya pada pulang. Tapi ternyata untungnya Sulis tidak sendiri karena ada beberapa santriwati lain yang kurang paham juga backgroundnya. Yang jelas mereka juga nggak pulang. Termasuk ada 2 ustazah juga yang menetap di pesantren itu, yaitu Ustazah Asih yang tadi mereka curhat, Bu Asih, sama Bu Marwah namanya. Kalau Bu Asih katanya dia belum berkeluarga, nggak punya siapa-siapa. Ya 11-12 lah sama Sulis ya, hidupnya bisa dibilang sebatang kara. Nah, semenjak masuk pesantren itu udah kayak rumahnya dia selalu jaga setiap lebaran. Makanya dia bilang udah 10 tahun dia di situ nggak pernah diliatin apa-apa. Jadi Bu Asih nggak percaya sama ceritanya Sulis dan teman-temannya. Nah, kalau Bu Marwah ini salah satu anak dari pengurus yayasan, tapi dia jatuhnya nggak benar-benar tinggal di pesantren, cuma rumahnya emang deket situ. Jadi suka tektok dari rumah ke pesantren, bawa makanan buat
santriwati yang nggak pulang, termasuk buat Bu Ustazahnya. Pokoknya yang nggak pulang tuh ada Sulis sama 4 senior lainnya, termasuk senior yang waktu itu yang negorin dia di kelas, yang lari-lari itu, yang namanya ternyata Kak Sinta. Ini ingat ya namanya Kak Sinta. Yang jelas pokoknya Sulis di angkatannya sendirian doang tuh, yang 4 orang itu pada senior semua. Nah tapi walaupun jatuhnya mereka itu senior, untungnya lagi kamarnya dijadiin satu mereka semua. Jadi berlima itu ngumpul jadi satu kamar untuk sementara. Jadi kalau sendiri-sendiri kan takut ya. Nah, walaupun di satu sisi Sulis ini sebenarnya sungkan sekamar sama seniornya, tapi ya daripada sendirian doang, kamarnya kan gede banget ya, yang biasanya satu kamar 10 orang cuman sendiri kan serem ya, masih mending sekamar berlima, meskipun itu sama seniornya yang dia bikin agak kikuk sedikit. Nah, sampai di malam pertama langsung ada kejadian guys, karena ternyata ini jatuhnya kan di luar kelas ya, nggak ada yang ngawasin, mereka ini cukup bebas, nggak ada jadwal juga, gurunya cuman Bu Asi, itu juga nggak setiap waktu ngawasin mereka, jadi si para kakak senior ini itu aslinya pada nggak lempeng-lempeng amat, kayak manusia biasa kayak kita, namanya juga murid-murid pesantren ya, ada yang rajin, ada yang kagak gitu ya. Untuk sholat aja itu mereka ini suka nunda-nunda, yang mereka berempat ini, yang senior-senior ini di detik-detik terakhir baru mereka sholat. Terus masalah baca Al-Quran kagak pernah, kerjaannya ngerumpi sama main HP aja ya, karena nggak ada yang ngawasin. Soalnya pas momen itu HP mereka kan dibalikin ya, sebelumnya disita, kalau hari-hari biasa nggak bisa main handphone. Nah, kesempatan pada main HP, teleponin cowok-cowok, katanya. Nah, si Sulis boro-boro punya HP, jadinya dia ngeliatin aja ya. Awalnya si Sulis ini bukan tipe-tipe anak yang sholatnya 5 waktu juga, baca Al-Quran aja tadi nggak bisa pas awal masuk kan ya. Cuma semenjak udah masuk pesantren itu, terus ikut yang tadi pesantren kilat sama ketemu temen-temennya, dia jadi cukup rajin yang namanya sholat ke bawah gitu. Karena hatinya emang merasa lebih tenang. Di sana kegembleng, udah jadi kayak alarm tubuhnya juga. Tiap denger azan bawahnya mau langsung ambil wudhu gitu. Nah, di hari pertama, karena kakak senior ini sebenarnya normal-normal aja, kayak cenderung kecuek. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing main handphone. Sampai pas maghrib, biasanya di pesantren itu kan sholatnya pada berjamaah ya. Dilihat-lihat kakak seniornya kok pada masih tidur-tiduran, masih main handphone aja. Nah, Sudah sempat bilang ke salah satu orang, Kak mau maghriban bareng gitu. Dijawab gitu, udah kamu duluan aja, boil banget sih macam guru sambil main handphone lagi gitu. Ya dijutekin gitu, Sulis kicep ya, dan nggak berani ngajak yang lain lagi, ntar kena semprot lagi. Akhirnya si Sulis ke musola sendirian, berharap di sana ketemu sama Bu Asi. Dan pas sampai musola bener aja ada Bu Asi, tapi udah lagi sholat sendirian si Bu Asi ini. Sulis buru-buru nih ngambil wudhu biar bisa barengan, udah saset-saset, padahal pas masuk Bu Asi udah assalamualaikum, assalamualaikum, udah selesai. Nah pas ngeliat Sulis, Bu Asi nanya yang lain mana, ya Sulis jawab masih di kamar Bu. Bu Asi juga kayak aduh tuh anak-anak kalau nggak ada yang ngawasin gitu deh, udah kamu sholat duluan cepetan, ibu mau panggilin yang lain. Nah situ Sulis nih takutnya kalau misalkan dia nungguin Bu Asi sama yang lain datang ke musola, terus dia belum sholat, ketahuan banget dong dia ngadu-ngadu sama Bu Asi ya kan. Nah akhirnya dia sholat duluan nih. Udah rakaat pertama selesai, rakaat kedua ada yang nepuk ya, 1, 2, 3, 4, jadi 4 orang guys. Nah si seniornya itu kan emang berempat. Nah udah mulai rakaat kedua itu masih ada yang suara amin gitu di belakang, ada suara sautan gitu amin gitu, cewek-cewek. Nah udah tuh lanjut sampai rakaat ketiga, si Sulis selesai duluan dong. Nah makmumnya kan tadi ikutnya di rakaat kedua ya. Nah pas Sulis assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, dia ngeliat ke belakangnya nggak ada siapa-siapa guys, sepi di musola itu, cuma Sulis doang sendirian. Dia sampai kaget, langsung celang-celing gitu. Untungnya guys nggak lama lagi para seniornya itu pada masuk, tapi belum pada mukena, baru kayak basah gitu, kayak habis ambil wudhu gitu, mukanya pada bete. Lu ngapain sih sholat di musola begini? Jadi kita Bu Asi kan, kita jadi ditegur kalau sholat kalau mau sholat di kamar aja. Caper banget sih si Sulis ini diomelin gitu, tapi karena si Sulis ini posisinya ketakutan, dia bengong aja. Si ketakutan masih bengong aja. Nah tadi yang ngikutin dia sholat siapa, yang jadi makmum siapa? Nah kakak-kakak senior tadi baru mulai sholat tuh berjamaah berempat. Sulis benar-benar ketakutan sampai dia nungguin mereka pada selesai, nggak balik duluan. Dan akhirnya ikut balik sama para kakak seniornya ke kamar, walaupun di jalan tuh sambil diomel-omelin tuh si Sulis. Nah sampai kamar mungkin karena kesel, si Sulis disuruh nyuci pakaian mereka ya, ala digojlok kakak kelas gitu lah ya, sebagai hukuman kenapa si Sulis sholatnya di musola. Jadi ketahuan sama Bu Asi mereka masih di kamar.
Nah, padahal itu kan bukannya kesalahan Sulis juga ya. Nah, cuma si Sulis ini nego, "Kak, aku cucinya besok pagi aja boleh nggak? Jangan malam ini." Sambil mohon-mohon gitu. Untungnya senior-senior di situ walaupun nyebelin nggak sekejam itu juga. Jadi ya udah besok pagi yang penting lu cuciin baju gue. Nah, si Sulis kayak, "Ya aduh selamat, selamat walaupun besok pagi nggak apa-apa lah. Gue jabanin, gue cuciin asal jangan malam-malam begini. Yang ada amsyong gue disuruh nyuci sendirian yang jelas-jelas sebelumnya ada penampakan di tempat cuci jemur." Nah, ya udah sampai malam si Sulis akhirnya sholat Isya di kamar karena dia ke musola pun udah takut. Jadi kayaknya udah lebih tenang di kamar, ada 4 orang. Tapi waktu udah pada tidur nyenyak, tau ada satu kakak senior yang teriak-teriak, yang otomatis semua pada kebangun. Si kakak senior ini bilang waktu dia bangun mau ke toilet, yang lihat ada hantu berdiri di depan pintu. Makanya dia teriak, ditenangin dulu lah sama yang lain, "Ya kamu beneran ngelihat apa halusinasi? Coba deh diinget-inget lagi." Bener, ada itu bapak-bapak sama ibu-ibu mukanya hancur. Dia kira tadi itu guru, ustadz sama ustazah, tapi kok masuk-masuk kamar, ngapain? Nah, pas diperhatiin lagi kok mukanya hancur, dia langsung teriak. Nah, pas mereka terbangun, mereka nggak ngeliat apa-apa dan sosok itu langsung menghilang. Tapi semuanya pada ketakutan. Nah, akhirnya Sinta bilang, "Kita lapor ke Bu Asih aja yuk." Nah, si Sulis ngomong, "Bu Asih mah nggak percaya. Aku tempo hari juga lapor ke dia sama yang lain nggak ditanggepin." Ya denger Sulis ngomong gitu, yang lain pada nanya, "Maksudnya tempo hari kamu ngeliat apa emang?" Nah, dengar begitu Sulis akhirnya cerita mulai dari kejadian Kak Sinta keluar kelas terus lari, si Zizi juga ngelihat ada santri kepalanya copot, terus pas nyuci Kolilah sama Nurul juga ngelihat sosok bapak-bapak sama ibu. Dan pas sholat maghrib tadi ada yang 4 jadi makmum yang dikira kakak kelas ternyata nggak siapa-siapa. Dengar begitu semuanya pada ketakutan dan Kak Sinta mengiyakan waktu dia lari itu, waktu habis negor si Sulis sama yang lain, dia juga ngelihat sosok kepala copot itu. Jadi match ceritanya guys, kejawab akhirnya ternyata mereka pada ngelihat makhluk yang sama. Langsung malam itu pada gemeteran, terus gimana dong nih? Ya udah nyalain aja lampunya, kita baca doa nih sebelum tidur. Pokoknya malam ini kita bareng-bareng deh. Jangan dimatiin lampunya. Kalau ada yang mau toilet bilang ya, jangan ada yang sendirian. Kita temenin bareng-bareng. Dan mendadak si Sulis yang tadinya dijutekin sekarang udah dianggap bestie sama mereka. Dan alhamdulillahnya sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa. Nah, paginya mereka laporan ke Bu Asih juga guys. Dan ternyata Bu Asih masih sama dia, nggak percaya, "Ah sama aja kalian kayak Sulis cerita-cerita hantu gitu." Nah, Sulis lagi yang kena padahal emang beneran. Terus bosnya nanya lagi, "Terus kalian mau nyapa, mau pulang?" "Ya udah kalau pulang pulang aja deh." Maksudnya kan kayak gitu ya, mereka juga nggak ngerti mau minta apa, mau minta didoain kek, minta ditolongin kek, kok ada setan masuk pesantren gitu. Nah, jadi dari bosnya ini no solution, mereka jadi kesel sendiri. Nah, pas Bu Marwah dateng nganterin makanan kayak biasa, laporan lagi mereka. Nah, kalau Bu Marwah ini lebih ke dengerin sih, nggak langsung ngejudge gitu, tapi tetap aja kayak percaya nggak percaya. Karena selama ini menurut dia nggak pernah ada apa-apa di pesantren. Jadi lebih kayak ngejawabnya template basa-basi aja, ya udah perbanyak ibadah aja sama ngaji. Kalian ini ibadahnya bolong-bolong kali, kencengin ya gitu aja. Ya mereka juga bingung ya, aduh gimana nih, semoga nggak ada penampakan lagi lah. Dari situ para kakak senior sama si Sulis kayak makin akrab guys, kemana-mana pokoknya barengan terus. Nah, sampai akhirnya tadi pagi kan harusnya Sulis nyuci baju ya, tapi karena tahu ada penampakan, akhirnya mereka cuci baju bareng-bareng. Nggak jadi nih si Sulis disuruh nyuci baju sendiri. Minum dulu ya guys, kayaknya aku berasa capek. Sampai malam kedua ini yang bombastis guys, dari pagi sampai sore padahal nggak ada apa-apa ya, dan mereka terus nempel berlima-lima. Waktu udah jam tidur, kira-kira udah jam 9 baru aja selesai isya berjamaah, atau di lorong itu kayak ada orang banyak jalan gitu, kayak hari-hari biasa, santri pada lewat pada jalan. Nah yang lain kan baru pada selesai sholat yang masih pada pakai mukena, itu langsung lihatin itu suara apaan ya. Nggak mungkin para santri udah pada pulang, ini masih H+1 lebaran dan ini posisinya pada malam hari. Nah dari suara-suara jalan itu tahu-tahu ada suara ketawa, ada suara teriak, pokoknya serem banget. Nah, di situ semua udah pada gemeteran, langsung pada berdoa, langsung pada zikir. Pintu mereka digetuk, duduk. Nggak ada yang berani buka, makin kenceng baca doanya dan makin kenceng juga tuh deg-deg. Kakak Sintanya udah sambil nangis sambil baca zikir, tahu-tahu tiba-tiba lampunya mati. Jrup. Nah, salah satu senior bilang, "Jangan panik, ayo kita pegangan tangan sambil terus doa ya, pegang tangan orang di samping kalian." Nah, pada pegangan tangan, si Sulis ngerasa tangannya dipegang, nah dia juga megang tangan orang lain. "Ayo kita berdiri, pelan-pelan kita keluar jalan tuh raba-raba."
buka pintu, nah ternyata pas dibuka pintunya di lorong lampu itu nyala, yang mati itu di kamar mereka doang. Nah, ya udah keluar tuh satu-satu yang gandengan pada baris dan udah pada keluar. Paling belakang itu Kak Sinta, harusnya dia kan udah paling terakhir, tapi dia kok kayak masih gandeng tangan orang, masih ada santri lagi tuh yang digandeng, kok mereka jadi berenam. Nah, soalnya pas dilihat itu di belakang Sinta gandeng siapa, pakai mukena juga soalnya guys, sama kayak mereka. Tapi pas Sinta nyadar itu baru nengok kepalanya copot guys. Dari mukenanya kayak langsung jatuh langsung ke bahunya, teriak mereka langsung lari ke ruangan guru itu, ke kamarnya Bu Asi. Bu Asi, Bu Asi, pas buka pintu Bu Asi pakai mukena juga, kaget lagi mereka, trauma sama yang tadi. Cuman Bu Asi kan kayaknya abis baca Quran, semuanya langsung pada nangis cerita, sampai Bu Asia bilang satu-satu ngomongnya satu-satu, soalnya semuanya pada ngomong, semuanya pada nangis kejer. Nah akhirnya Bu Asia kayak nggak nganggap mereka itu bohong, dan pas mereka bareng-bareng balik ke kamar karena si Bu Asi ini mau ngecek, mereka sampai nggak berani masuk ya guys. Jadi 5 orang ini cuma di lorong aja ngeliatin Bu Asi jalan ke kamar mereka, baru di depan pintu si Bu Asi langsung lihat ke dalam ke arah kamar, langsung astagfirullahaladzim, siapa kamu, teriak gitu di depan pintu. Yang lain juga pada kaget. Bu Asi ngeliat apa, langsung pada baca doa sampai kayak macam ketakutan gitu. Bu Asi kayak kelihatannya sampai nunjuk-nunjuk itu, pergi kamu, tempat kamu bukan di sini, pergi. Habis itu Bu Asi langsung nutup pintu dan nyuruh yang lainnya pada ayo ke musola. Nah pas nyampe musola Bu Asi nanya, udah dari kapan kalian ditampakin 2 makhluk itu? Sebagian orang pada kayak bingung, 2 makhluk, tadi cuma satu kok Bu, kayak santriwati juga, soalnya pakai mukena tapi kepalanya copot. Akhirnya dicocokkan cerita, yang mana ternyata sepertinya yang dilihat Bu Asi 2 orang yang sepasang suami istri, yang mungkin dilihat juga sama senior waktu kebangun malam-malam yang mau ke toilet itu. Nah sama kemungkinan juga yang dilihat sama Kolilah yang dicuci jemur, 2 orang juga kan ya, bapak-bapak sama ibu. Nah terus gimana nih Bu, solusinya apa? Bu Asi juga kayak bingung sambil mikir. Ya udah malam ini kita tidur di musola ini aja, Ibu juga ikut temenin kalian. Besok pagi Ibu telepon Pak Syamsuri, ketua pesantren, untuk tanya keputusan kita ini harus apa menurut beliau. Ya udah mereka nurut-nurut aja dong, karena ada Bu Ustazah bersama mereka, mereka bisa agak tenangan. Di situ Bu Asih nyuruh mereka untuk sholat malam dulu nih bareng-bareng, yang lagi-lagi mereka iyain pas sambil wudhu, udah mau sholat mau sujud, jendela-jendela kaca musola tuh pada bergetar gitu, kayak ada angin kenceng gitu guys, langsung pada nggak konsen, udah sambil gemeteran gitu. Sulis juga dia inget tempo hari walaupun di musola jatuhnya ada yang ngikutin dia kan, jadi makmum, berarti kan setan bisa masuk musola juga. Nah cuma udah pada tetap sholat aja tuh husuk bro, atau tahu ada suara yang menggema kayak pakai toa melafalkan ayat-ayat doa, tapi itu nggak tahu suara siapa. Sulis sama yang lain sholatnya udah pada sambil nangis karena takut, sementara Bu Aci tetap husuk aja sholatnya, kayak bertahan, dia nggak bisa diganggu gitu, sampai akhirnya assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Di luar jendela itu kan musolanya kaca-kaca ya, banyak banget katanya makhluk-makhluk guys, ada pocong, ada kuntilanak, pokoknya banyak banget berjejer berdiri. Akhirnya mereka langsung kejer pegangan berdiri, dan Bu Asi juga ngelihat kaget tapi tetap tenang, tetap melafalkan doa-doa, tetap di posisinya. Jangan putus doa kalian, sampai akhirnya mereka tuh baca Al-Quran tapi masih sambil nahan nangis, nggak kuat ngelihat kanan kiri. Sulis tuh kayak rasanya mau pulang, tapi mau pulang kemana, dia nggak punya rumah. Itu bener-bener malam malam paling mencekam buat hidupnya. Terus nggak berhenti baca Quran, nggak berhenti baca doa, sampai satu persatu makhluk-makhluk itu menghilang. Tapi hilangnya kayak lama-lama banget guys, kayak zit, hilang satu, baca doa lagi kenceng, hilang satu, baca doa lagi kenceng, hilang satu, lama pokoknya prosesnya. Dah kata bos Ustazahnya, jangan putus doanya ya nak, kita nggak usah tidur, kita baca doa aja sepanjang malam. Akhirnya mereka baca doa sepanjang malam, dan akhirnya setan itu bisa bersih pergi semua itu setelah azan subuh guys. Bayangin tuh diganggu dari jam 9 malam sampai subuh, mereka benar-benar nggak tidur. Coba kalian bayangin kalian di posisi itu guys, aku tidak bisa membayangkannya. Serem banget. Sampai di luar gelap nggak ada apa-apa lagi, tapi Bu Asyid tetap bilang jangan putus ya nak, sampai matahari terbit kita baca terus. Dan disambung tuh akhirnya mereka sholat subuh juga hingga akhirnya pagi, mata mereka masih melek tuh. Mungkin dirasa situasi udah aman ya, Bu Asyid ngebawa semuanya keluar dan pergi ke rumahnya Bu Marwah yang deket jalan kaki doang. Sampai sana Bu Marwah tuh heran, loh ada apa kok pagi-pagi pada kesini. Dan di situ Bu Asyid cerita guys, yang kelihatannya bukannya Bu Marwah ini kayak kaget-kaget heran gitu. Terus dia masuk ke dalam nemuin suaminya. Sulis sama yang lainnya disuruh duduk,
dikasih teh sama kue-kue lebaran. Nah, suaminya Bu Marwah keluar nih, yang namanya Pak Samsul. Pas awal ngeliat mereka berlima, pandangannya langsung aneh ke Sinta, kayak dipandang terus gitu. Tapi tetap nyapa yang lain, ditanya satu-satu, gimana menurut cerita masing-masing orang. Cuman setelah itu Kak Sinta diajak masuk buat ngomong pribadi bersama Pak Samsul, Bu Marwah, sama Bu Asih. Yang lain pada nunggu tuh di teras sambil makan-makan kue. Cukup lama nunggunya guys, sampai akhirnya mereka keluar lagi tapi tanpa Kak Sinta. Dan di situ Bu Asih ngajak lagi balik lagi ke pesantren. Mereka semua masih pada ketakutan, tapi kata Pak Samsul, nggak ada apa-apa, malam ini kalian nggak bakal diganggu lagi, nanti Bapak kesana juga buat mantau. Akhirnya mereka balik lagi, tapi masih pada kepo. Nah, sampai sana Bu Asih baru bilang, kalau ternyata makhluk itu semua mengincar Sinta guys, dimana yang tadi penampakannya ada dua sosok bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sosok bapaknya dan ibunya Sinta. Dan yang santri kepalanya mau copot itu kakaknya Sinta guys. Kok bisa begitu? Jadi keluarga Sinta itu udah pada meninggal karena bapaknya semacam ngilmu, yang dimana ibu sama kakaknya Sinta ini jadi tumbal. Nah, sisa si Sinta dia ketakutan karena dikiranya akan menjadi korban selanjutnya. Akhirnya dia dimasukin pesantren sama omnya, tapi waktu masukin si omnya juga nggak cerita apa-apa sama ustazah atau ustadz di pesantren itu tentang permasalahan si Sinta ini. Semuanya terungkap waktu si Sinta itu tadi ditanya-tanya sama Pak Samsul di dalam, karena memang Pak Samsul udah ngeliat ada yang nggak beres sama si Sinta. Nah, si Sinta juga awal ketakutan ada kakaknya, ada bapaknya, ada ibunya jadi setan. Nggak bilang-bilang juga guys, jadi ternyata sumbernya dari dia. Dan ternyata nasibnya 11-12 sama Sulis jadi yatim piatu, bapak ibunya nggak ada, sama keluarganya juga kayak nggak ada yang ngurus, jadi dimasukin ke pesantren. Jadi keluarganya si Sinta ini takut kena bala juga guys, karena kan tadi pengaruh bapak ibunya tadi bekas ngilmu ya, takut kena bala. Jadi akhirnya si Sinta ini dibuang ke pesantren dengan harapan di pesantren si Sinta ini bisa aman, tapi ternyata enggak juga guys, tetap diganggu juga. Pokoknya dari situ sampai semua muridnya masuk lagi udah nggak ada gangguan apa-apa guys. Tapi si Sinta masih belum balik-balik lagi. Sulis juga nggak begitu deket kan sebelumnya, dan nggak sebegitu pedulinya sama Sinta karena ada gapnya antara junior dan senior. Cuma ya tetap kepo, tiap kali nanya ke Bu Asih katanya masih belum bisa balik ke sini karena takutnya membahayakan murid-murid lain, takutnya kejadian kayak waktu itu yang nanti pada heboh satu pesantren. Dan sampai lulus pun Sinta nggak balik-balik lagi ke pesantren guys, dan Sulis pun sampai saat ini dia sudah bekerja dan dia nggak tahu kabar Sinta seperti apa. Nah guys, jadi sampai di sini dulu cerita horornya guys. Nah, bagi teman-teman yang punya cerita horor, boleh ya kirim ke Gmail di bawah yang suatu waktu nanti bisa kita bawain di channel ini. Karena jujur aja guys, yang ngirim ke aku itu masih sedikit banget. Kadang kalau ngelihat uh, suhu-suhu ya yang udah konten lama, kayaknya dia punya ribuan cerita horor yang nggak bisa dibawain, tapi aku amat sangat kekurangan cerita horor. Jadi yang punya cerita horor boleh ya kirim ke Gmail di bawah. Nah guys, sampai di sini dulu ceritanya, karena ini masih momen Lebaran. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batinnya bila ada kata-kata saya yang salah selama ini. Wassalamualaikum, bye bye.